Unjuk rasa menolak hasil pemilu 2024 terus bermunculan di sejumlah daerah. Di Depok, puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat mendatangi KPUD Depok. Sementara di Bandung, warga berunjuk rasa minta KPU berlaku adil dan juga jujur. Dengan berjalan kaki, puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat ini mendatangi kantor KPU Depok di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Massa membawa spanduk dan poster yang menolak hasil pemilu 2024 lantaran banyak kecurangan. Massa menyebut unjuk rasa ini digelar lantaran KPUD Kota Depok dinilai tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, puluhan orang yang mengatasnamakan Gerakan Umat Melawan atau GAUM Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di KPU Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung. Para pengunjuk rasa menyebut pemilu pemilihan presiden diduga syarat dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Massa juga menyoroti kekacauan penghitungan suara. Menanggapi aksi demo, pihak KPU Jawa Barat mengatakan pihaknya sangat terbuka dalam rekapitulasi suara. Kami menganggap ini adalah bentuk aspirasi yang harus kami terima karena hari ini kan proses salah satu dari prinsip pemilu itu kan terbuka ya. Jadi kami juga sangat menerima ketika ada aspirasi. Kami juga harus menjelaskan hari ini proses pemilu belum selesai, masih rekapitulasi di tingkatan kecamatan. Usai menerima audiensi dari pihak KPU Jawa Barat, massa pun membubarkan diri. Dari Depok dan Bandung, Yung Rizky, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, warganet menyoroti kejanggalan yang terjadi pada proses pemilu, termasuk banyaknya laporan suara yang hilang dalam aplikasi Sirekap. Dugaan kecurangan yang terjadi saat pemilu ini masih menjadi tren perbincangan hangat di seluruh platform media sosial. Dugaan kecurangan dalam pemilu terus mendapat sorotan. Pelanggaran demi pelanggaran menuai reaksi beragam dari banyak pihak. Bukan tanpa alasan. Sorotan muncul lantaran banyak pelanggaran terjadi. Indikasi pelanggaran terjadi sejak sebelum masa pencoblosan, mulai dari adanya intimidasi, intervensi, hingga aparat negara yang diduga tidak netral. Laporan pelanggaran juga datang saat pencoblosan digelar 14 Februari lalu. Modus yang terjadi beragam, di antaranya surat suara yang sudah tercoblos, tertukar, hingga hilang. Kejanggalan berlanjut hingga proses rekapitulasi suara di aplikasi Sirekap milik KPU. Dalam tampilan sistem informasi Sirekap, formulir C hasil suara Partai Perindo di sejumlah TPS tidak ditampilkan. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Diduga ada pihak-pihak yang sengaja mengubah perolehan suara partai dan caleg untuk dialihkan ke partai dan caleg lainnya. Seluruh kejanggalan dan dugaan kecurangan yang terjadi memancing tren percakapan warganet. Analisis drone emprit menunjukkan pemberitaan soal isu kecurangan pemilu mendominasi percakapan di berbagai platform media sosial. Isu kecurangan yang menjadi perbincangan terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan setelah pencoblosan. Kecurangan sebelum pencoblosan meliputi intervensi politik, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi. Sementara kecurangan pasca pencoblosan berupa manipulasi suara di aplikasi Sirekap. Warganet dan masyarakat mendesak audit digital forensik segera dilakukan untuk mengungkap sengkarut pemilu 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum mengklaim anomali yang terjadi pada data yang ada di aplikasi Sirekap terus diperbaiki. Namun KPU tidak menyampaikan perkembangan anomali data secara langsung ke peserta pemilu, namun hanya melalui konferensi pers. Saya mau membahas untuk yang Sirekap dulu. Yang pertama, pada dasarnya teman-teman KPPS setelah memfoto formulir C hasil plano di TPS yang ada angka telinya itu kemudian dikirim ke data center KPU dan kemudian dari situ dibaca oleh sistem atau Sirekap itu dan kemudian dipublikasikan fotonya dan juga angka hasil pembacaan dari foto tersebut. Itu diupdate terus. Namun demikian, sebagaimana saya sampaikan pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu, by sistem atau secara sistem
sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali. Maka kemudian oleh Pemirsa, Prabowo Subianto mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal oleh Presiden Joko Widodo. Ketika menjadi militer aktif, pangkat Prabowo terakhir merupakan Letnan Jenderal atau Bintang 3. Dihadiri sejumlah menteri dan perwakilan DPR, penyematan jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto dilaksanakan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta. Sebelumnya Prabowo yang merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat tersebut berpangkat Bintang 3. Pemberian jenderal bintang kehormatan berdasarkan dedikasi dan kontribusi Prabowo selama di dunia militer dan pertahanan. Aplikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan rekapitulasi nasional dimulai dari suara pemilu di luar negeri. Dari 128 PPLN, 127 diantaranya telah selesai melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Berdasarkan UU Pemilu, KPU memiliki waktu paling lama 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Setelah dimulai sekitar 15 menit, rapat pleno harus diskors dikarenakan Ketua KPU Hasyim Asyari dan anggota KPU lainnya harus menghadiri sidang DKPP terlebih dahulu. partai politik yang berkesempatan hadir pada. Dan pemirsa, untuk informasi terkini dari gedung KPU RI, kita telah terhubung dengan rekan Putu Bagus di gedung KPU. Halo, selamat siang Putu Bagus. Apakah rapat pleno sudah kembali dilanjutkan setelah tadinya sudah dilakukan diskors? Ya baik, selamat siang Bibi dan juga pemirsa. Memang benar rapat pleno KPU terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 memang sampai saat ini masih diskors, dan memang kami memberikan informasi bahwa memang jadwal awal yakni rencana dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, namun mundur sekiranya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rapat pleno ini baru digelar begitu, namun hanya bergelar dalam jangka waktu 15 menit saja. Rapat pleno ini harus diskors terlebih dahulu, dan sampai saat ini di waktu kami mengabarkan sekiranya pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat masih belum dimulai. Hal ini atau hal diskors ini dikarenakan memang Ketua KPU Hasyim Asyari dan 6 anggota KPU lainnya harus menghadiri sidang DKPP kode etik terlebih dahulu. Maka dari itu untuk sementara rapat pleno hasil penghitungan suara tingkat nasional masih diskors dalam jangka waktu yang masih belum ditentukan begitu. Namun untuk sidang DKPP sudah terjadwal atau dimulai di waktu bersamaan, yakni sekiranya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, dan sampai saat ini masih berlangsung. Dan untuk sidang kode etik DKPP ini memang karena adanya dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2024, sehingga memang yang tadinya pihak dari penyelenggara KPU dan anggota KPU yang memang sebelumnya memiliki rencana untuk
melakukan rapat pleno begitu mengenai hasil rekapitulasi suara secara nasional ini harus ditunda terlebih dahulu karena harus menghadiri sidang kode etik terlebih dahulu. Dan kami juga menyampaikan informasi begitu Baby dan juga pemirsa, memang kami menyampaikan informasi mengenai Ketua KPU Hasyim Asyari untuk perhitungan rekapitulasi suara ini dimulai di luar negeri terlebih dahulu. Dan sampai saat ini kami masih menunggu informasi secara pasti kapan rapat pleno kembali akan dimulai. Tentunya kami akan terus mengabarkan kepada pemirsa di rumah. Sekian Baby, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putu Bagus atas laporan Anda, melaporkan langsung dari Gedung KPU RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Politikus PDIP Guntur Romli menyatakan PDIP akan memperjuangkan hak angket kecurangan pemilu 2024. Namun hal ini diragukan oleh aktivis HAM sekaligus pendukung Prabowo Gibran, Natalius Pigai. Bro Guntur, kalau di 01 kan sudah jelas tuh sekjen-sekjennya ngomong, presiden atau ketua umumnya ngomong. Nah, yang ditunggu sebenarnya dari 01 itu adalah kepemimpinan PDIP. Karena kalau cuma 01 yang mengusulkan tidak akan lolos hak angket itu karena cuma 167 kursi. Tapi kalau ditambah PDIP yang 128 kursi, walaupun misalnya P3 nggak mau ikut, itu mayoritas sudah. Kalau P3 ikut, lebih mayoritas lagi. Karena kalau tidak mayoritas, ya omon-omon saja. Ya, karena itu perlu dan suara mayoritas. Tiga partai di 01 sudah berkomitmen. Sudah kan, tinggal menunggu PDI Perjuangan. Sudah ketemu kan? Di PDIP juga sudah komitmen. Jadi gini, kalau soal bicara tentang hak angket, saya kira hak angket adalah suatu hak yang dimiliki oleh DPR. Ini jangan definisi yang lagi nih. Bertanya, bukan dengan bertanya kepada kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang. Oke, kita setuju. Kemudian itu hak yang dimiliki oleh mereka dan partai-partai politik. Gini aja saya mau sampaikan, Pak Prabowo sudah membuka pintu kita untuk membangun Indonesia yang baik bersama, pelangi Indonesia semua warna harus hadir, warna partai politik, warna suku, warna agama, warna bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya kalau apa? mau nggak usah angket, udah bukan, kita guyup aja begini. Nggak, maksudnya apa ini? Dijelasin dulu Bang. Begini, semua calon presiden saya mau sampaikan, Pak Anies pernah dipanggil KPK, Pak Muhaimin pernah dipanggil KPK, Pak Ganjar pernah dipanggil KPK. Bahkan pimpinan-pimpinan partai politik itu bermasalah juga. Saya adalah advokasi non litigasi ketua KPK. Saya hadir sebagai saksi ahli di persidangan. Saya tahu rahasia lah. Sudahlah, kita bicara tentang hak angket. Nanti sebentar juga lebur kok, hilang juga kok. Mari kita sekarang bersama-sama membangun Indonesia. Ngomong tentang food estate. Bukan. Oh, bukan. Kita bicara tentang membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa secara baik-baik bersama. Ini saya jadi khawatir. Ini karena semuanya ada kasus, lalu kemudian ayo kita guyup, selesaikan, lupakan kecurangan. Saya nggak ngomong ya, itu Pak Aiman yang ngomong ya. Nggak, kan ini arahnya ke sana. Arahnya ke sana kan? Saya tidak ngomong. Saya tidak bicara itu. Jadi maksudnya yang mana? Marilah kita bangun Indonesia, Pak. Presiden Prabowo, terpilih Prabowo sudah membuka pintu. Sudahlah, nanti kalau mau bertarung siap-siap aja. Siap-siap aja 2029. Baru. Mari kita bertarung lagi berikut. Dan PDI Perjuangan tidak hanya membuka hak angket soal pemilu, soal pembelian pesawat Emirates juga. Itu akan kita buka. Oh, ini nanti angketnya akan seperti itu. Syukur-syukur Emirates, Ford Estate kita akan dorong ke sana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kawal Suara Rakyat. Kita ke informasi petugas KPPS berusia 19 tahun meninggal dunia di Cimahi, Jawa Barat. Almarhum sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun kondisinya terus menurun hingga meninggal dunia. Petugas KPPS muda bernama Revi Kusmana, warga Jalan Sinarasa, Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, meninggal dunia pada Selasa pagi. Revi yang masih bersekolah di salah satu SMA di Cimahi ini bertugas di TPS 135. Menurut orang tua, almarhum sempat muntah darah usai bertugas hingga dini hari pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Keluarga pun langsung membawa Revi ke rumah sakit.
namun kondisinya terus menurun hingga meninggal dunia. Sampai pagi langsung dia mandi nggak tahu itu mandi langsung ke sekolah pingsan. Oh, di sekolah itu sempat Pingsan di sekolah di Balikin. Pas hari Kamis berarti itu ya? Iya, sekolah kan uji pon mau ke Bogor. Sementara itu pihak KPU Cimahi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Revi dan pihaknya memastikan keluarga Revi akan mendapatkan santunan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan.